Halo dulur petualang, kembali lagi bersama saya Kobra Petualang. Kali ini saya tidak sendiri, bersama istri saya mau berpetualang ke kota kali ini. Jadi mau ke mana? Tangerang. Oh, ke Tangerang. Kita akan berkunjung ke Channel Sumar Adi Wijaya sama besok pagi ya. Nah, jadi kita alhamdulillah mewakili dari tim Matapala Indonesia diundang untuk podcast ke channel besar ya, Sumar Adi Wijaya dan besok pagi ya. Nah, alamatnya di Tangerang, dan untuk lebih tepatnya di yang satu Sumar Adi Wijaya di Cipondo, ya satu lagi besok pagi di sekitar Pondok Aren. Bagaimana keseruan perjalanan Pak Sutri ini? Road trip, kita pakai kendaraan roda 2, itu nostalgia pacaran ya. Saksikan terus. Salam petualang. Yuhu, halo dulur petualang dimanapun berada. Sekedar mengingatkan kembali bahwa sebelum bepergian jauh, kalian harus mempersiapkan semuanya. Mulai dari isi bahan bakar, ganti oli dulu bila jarak tempuh kalian tembus minimal 100 km. Cek juga kondisi rem, kaki-kaki, dan ban. Tidak lupa juga kondisi kesehatan kalian mesti fit alias dalam keadaan prima. Bicara soal perjalanan jauh paling benar kalau dimulai sejak pagi hari. Seperti ini nih, meski ada kendaraan besar trouble, kita masih aman dari kemacetan karena kuantitas kendaraan di jalanan masih belum pada puncaknya. Selang beberapa jam perjalanan, saya memutuskan untuk istirahat sejenak. Maklum, kali ini kami ingin road trip yang santai. Hitung-hitung, hemat energi buat kondisi perjalanan pulangnya nanti. Alibi banget ya, bodo amat ah. Ya udah deh, ayo lanjut. Masuki Bandung cuy. Halo dulur petualang. Kali ini kita sampai mana? Cimahi ya? Cimahi. Kita nyampe Cimahi dan hujan. Parah guys. Kita ikut numpang istirahat di minimarket. Mudah-mudahan cepat reda ya, karena perjalanan masih jauh. Terus jadwal syutingnya juga nanti malam harus cepat-cepat sampai. Doain ya semuanya, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan cepat reda hujannya. Terima kasih. Setelah melewati beberapa drama cuaca di daerah Bandung, akhirnya kami sampai juga di Cianjur. Rame bener nih di pasar Cipanas. Ini orang serentak masar apa gimana ya? Gak bisa gitu gantian sip-sipan biar gak macet. Hehehe. Namun akhirnya kami lolos dan melewati jalanan yang cukup syahdu dan manis. Mirip ala-ala di Swiss gitu. Hai. Anjir, cuaca dan suasana yang begini nih yang paling gue demen di jalanan cuy. Kaca helm kalian wajib deh dibuka nih kalau lewat sini pakai motor. Rasakan sensasi angin sejuk yang menerpa wajahmu. Kagak bakal ada ngantuk-ngantuknya di sini mah. Malah kalau gue boleh berpendapat nih, kayak ngecas diri gitu, nambah energi di jalanan. Gak perlu beli minuman booster apakah itu. Cukup gas tipis-tipis, rasakan serapan alamiah. Lu tapi jangan sampai merem juga matanya. Bisa-bisa pas melek sedang dievakuasi dari jurang. Fokus aja, fokus. Tetap di jalur. Hai.
Melihat gerbang ini menjadi tanda bahwa perjalanan kami di Cianjur telah berakhir dan sampailah kami di puncak pas. Masuk daerah Bogor dong. Makin kesana makin indah saja ya pemandangannya. Udah gak bisa berkata-kata lagi dah. Selamat menikmati dah semuanya. Hari mulai sore. Suasana makin syahdu, sesekali gerimis. Saya membayangkan sedang road trip tipis-tipis di Swiss. Namun sedikit berbeda, karena di sini masih banyak bapak-bapak berkupluk ngasih kode buat nawarin villa atau penginapan. Sungguh menarik dan sangat ikonik sekali. Semangat deh dan sehat selalu ya. Oh ya, sedang asik berjalan, fokus pandangan saya teralihkan oleh gagahnya Gunung Gede Pangrango. Maklum, sebagai petualang dan pendaki, ada daya magnet tersendiri ketika melihat gunung yang populer. Senja pun menjadi bumbu pelengkap atas kekaguman saya pada landscape perjalanan kali ini. Dan saya berhenti sejenak di dekat jembatan yang cukup bersejarah, Jembatan Riung Gunung. Perjalanan terus berlanjut melewati pusat kota Bogor hingga memasuki malam hari dan mendekati daerah Tangerang. Kurang lebih pukul 9:30 malam, kami berhasil memasuki kawasan Tangerang. Istirahat sejenak di daerah Ciputat. Dirasa istirahat cukup karena kami dikejar deadline jadwal syuting untuk podcast di channel Sumar Adi Wijaya, dan besok pagi kami melanjutkan perjalanan menuju tujuan kami, yaitu ke studio YouTube channel Bang Sumar Adi Wijaya dan besok pagi. Kurang lebih pukul 10-an malam, kami tiba di lokasi dan persiapan untuk syuting. Oh ya, sambutan hangat dua channel YouTube besar tersebut besok pagi dan Sumar Adi Wijaya gak akan pernah kami lupakan seumur hidup. Mereka semua, seluruh tim manajemennya baik sekali. Kami yang datang dari kampung kecil dan orang sederhana ini diperlakukan sangat layak dan luar biasa. Kalian keren bang. Sudah sepantasnya rezeki kalian dilimpahkan. Amin. Setelah beres syuting, kami berpamitan untuk istirahat di kosan saudara kami di daerah Alam Sutra. Waenda dan kawan-kawan.
adalah sang punggawa dari kosan ini. Saya dan istri mengucapkan terima kasih banyak pada mereka yang ngekos di sana karena telah berbagi ruang istirahat dengan kami. Semoga kalian para perantau dilimpahkan rezeki dalam keadaan sehat selalu. Amin. Gak ada kata istirahat bagi sekelas kota besar. Gemerlap malam, kehidupan berbagai aktivitas dan kepentingan tidak pernah absen barang semenit pun. Hingga kami pun memutuskan untuk melakukan perjalanan pulang bertolak dari kota Tangerang dini hari menuju kembali ke Tasikmalaya. Tentunya setelah beristirahat dan berpamitan dengan saudara-saudara kami di kosan tersebut. Sang surya mulai menampakkan sinarnya. Kami istirahat sejenak kembali di tengah perjalanan. Lagi-lagi minimarket menjadi checkpoint pemberhentian kami. Karena selain keamanan, logistik dan toilet juga tersedia di tempat tersebut. Ya, opsi kedua selain minimarket adalah SPBU kali ya. Memasuki kembali daerah Bogor memang tidak pernah mengecewakan kalau kita bicara soal pemandangan. Seperti di sini, daerah Katulampa. Saya merasa sedang jalan-jalan di negeri Belanda. Ya, walau sebenarnya belum pernah ke sana. Namun Bogor merupakan Bogor. Daerah yang dikenal dengan kota hujan itu benar saja menghujani perjalanan kami. Dan kami istirahat berteduh di minimarket lagi. Untuk mengisi waktu luang, kami sok-sokan mengecek navigasi. Namun penting untuk diperhitungkan soal manajemen perjalanan. Sesantai apapun kita mengadakan suatu petualangan, tetap kita harus tahu kondisi dan jarak tempuh kita. Dari mulai perakiraan sampai di tujuan, dan perencanaan kita untuk istirahat, makan, isi bahan bakar, jalur, dan lain-lain. Harus kita punya pegangan. Semua agar perjalanan kita lancar sampai tujuan. Memasuki kembali jalur puncak, kami tak luput dari perasaan syahdu dan kagum. Saya baru sadar bahwa dari pas berangkat sampai mau pulang, kok tiap sebelum masuk puncak selalu hujan. Oh, ternyata bagi kami itu merupakan anugerah Tuhan, agar kami pas di jalur puncak merasa nyaman dan lancar.
Waktu adalah waktu yang akan terus berlalu tanpa kita sadari. Apalagi bagi orang-orang seperti kami yang gemar bereksplorasi. Saking asik dan santainya menikmati suasana puncak, tidak terasa sudah memasuki sore hari. Setelah bersantai dan mendokumentasikan pemandangan sana seni, kami melanjutkan perjalanan. Dan sampailah kami di ujung timur Cianjur, tepatnya di gerbang Asmaul Husna. Dan untungnya ternyata di sana terdapat rest area yang cukup luas dan lengkap. Namun sangat disayangkan, di sini masih banyak tempat yang kurang tepat guna. Jadi ya bukan terbengkalai sih ya, dulur petualang. Silahkanlah berasumsi atau beropini sendiri ya. Malam pun tiba. Kami setelah bertolak dari batas Cianjur, beberapa jam kemudian kami beristirahat untuk makan malam di sebuah minimarket di daerah Cimahi. Oke, sembari istirahat santai, saya dan istri atas nama tim Kobra Petualang izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyertai dan melindungi perjalanan dan petualangan kami. Orang tua kami juga yang selalu support dalam segala hal. Keluarga dan saudara-saudara yang kerap mendoakan kami, dan juga para sahabat dan kerabat dekat yang tak pernah luput mendukung apapun keputusan dan aktivitas kami. Mohon maaf bagi kalian di tiap kota yang terlewati yang nyuruh kami singgah, namun kami bukan tidak mau. Mohon maklum, keadaan kurang memungkinkan. Next time ya lur, diagendakan berkunjung ke sana. Yang penting kalian sehat selalu dan sukses. Buat channel YouTube Besok Pagi dan Sumara Adi Wijaya, kami mengucapkan matur sembah nuwun. Terima kasih. Tanpa undangan kalian, perjalanan kali ini tidak mungkin terjadi. Sambutan dan keramahan kalian, seluruh tim, gak akan pernah kami lupakan. Semoga kisah saya bisa jadi jalan kesuksesan kalian. Jangan lupa kalian kapan-kapan main ke Tasik ya. Buat Anda dan brother-brother di kosan Alam Sutra, hatur nuhun pisan. Sorry gue lagi-lagi ngerepotin kalian. Pokoknya semoga kalian cepat mudik dalam keadaan sehat dan banyak duit. Terakhir, terima kasih buat kalian dulur petualang yang bersedia menonton perjalanan kali ini sampai akhir. We love you guys semuanya. Sampai jumpa di petualangan lainnya. Dan ingat, dengan traveling, maka hidup kalian di bumi ini dijamin gak akan merasa terlalu pusing. Cobalah traveling, biar gak sinting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.